Bukan? Udah? Nama saya Alexandra, biasa dulu ingin mencoba beberapa hal. Apa saja yang dipelajari di jurusan publik bisa unggul sesuai fakultas yang dikunjungi. Oke, aku jelasin dulu ya. Di S1 itu ada 10 fakultas. Oke, ada 10 fakultas. Ini aku fotonya dari Hah? Enggak, saya video. 10 fakultas. Ada 30 jurusan. Apa saja yang dipelajari sih Pak di setiap jurusan? Coba Kakak bisa contohin yang satu hal aja gitu. Contohin satu jurusan aja ya. Iya. Kamu minatnya jurusan apa nih? Ketika aku lihat ya, contoh ini yang relate dengan jurusan yang kamu Kondisinya ada di sekolah nggak? ada. Di sekolah kan? Ya, psikolog ya. Iya. Jadi di psikolog Universitas Esa-Unggul itu bisa dari saintek, bisa dari sosum. Karena di Esa-Unggul itu nanti ada psikologi pendidikan dan juga ada psikologi klinis. Kalau misalkan psikologi pendidikan itu nanti kamu awal-awal belajarnya sama ya, tentang psikolog-psikolog dasar. Kemudian nanti setelah semester 5 kamu akan mulai pada peminatan. Jadi kamu tinggal pilih peminatannya psikologi klinis atau psikologi pendidikan. Kalau psikologi klinis kamu bisa jadi psikiater, jadi psikolog juga di rumah sakit. Kalau psikologi pendidikan nanti kamu belajarnya itu seperti kayak jadi guru bimbingan konseling. Guru bimbingan Kok bisa sebelumnya? psikolog itu psikologi kesehatan atau psikologi klinis itu kamu bisa kayak jadi psikolog atau psikiater yang bekerjanya di rumah sakit kayak menangani tentang penyakit di psikologi gitu. Tapi kalau misalkan psikologi pendidikan nanti kamu belajarnya seperti contohnya menjadi guru konseling, kemudian belajar untuk menjadi HRD di sebuah perusahaan, HRD. Jadi psikologi pendidikan itu bisa dari sosum, bisa dari saintek, bisa dari Kalau untuk kakaknya sendiri ini masuk jurusan apa? Kalau kakak sendiri, kalau kakak dari Fakultas Desain Industri Kreatif, jurusan desain produk. Apa sih yang dipelajari dari desain produk? Nah, nanti di jurusan desain produk itu ada 3 peminatan lagi di dalam jurusan. Peminatannya yaitu transportation design, ada fashion design, satunya lagi ada industrial design. Kalau fashion design ya apapun baju, jam tangan, sepatu yang didesain oleh kita. Pertama apa kan ini kalau jadi Transportasi design, industrial design, desain ya industrial design, L ya industrial design. Satunya lagi fashion design. Bisa nggak jelasin secara singkat ketiga hal ini? Oke, ketiga hal itu nanti tiga-tiganya akan mempelajari 3 dimensi. 3D. Karena nanti goalsnya kamu harus bisa belajar 3D digital gitu. Jadi membuat produk 3 dimensi. Jadi nanti kayak misalkan kamu transportasi desain, contohnya desain sepeda mobil, contoh desain sepeda, itu masuk ke transportasi desain. Kalau misalkan industrial design, kamu tahu IKEA? Nah, mereka contohnya itu desain produk-produk IKEA. Kalau misalnya industri ke IKEA ya. Contoh-contohnya barang-barang IKEA. Kalau misalnya fashion design, Kalau fashion design ya apapun yang dipakai di tubuh, kayak misalnya contohnya sepatu, desain jam tangan, desain baju, desain topi, itu masuk fashion design. Apapun yang dipakai manusia. Dan masih banyak lainnya. Pokoknya di 10 fakultas Esa-Unggul itu mencakup ada tekniknya, ada kesehatannya, ada kemudian kesenian dan desainnya ada, ekonomi juga ada, komunikasi juga ada, lengkap. kalau misalnya nih Kak,
bukan lolos melalui jalur beasiswa, itu nggak usah khawatir. Jadi kalian selama semester 1 sampai semester 3 bisa memperbagus nilai IPK kalian dan juga ikut UKM. Nah, setelah ikut UKM kalian menjuarai salah satu lomba gitu yang mengharumkan nama Universitas Islam Unggul, kalian bisa mengajukan beasiswa mahasiswa berprestasi. Namanya beasiswa mahasiswa berprestasi. Yang artinya kalau kalian misal juara nih, juara satu tingkat nasional untuk mengharumkan nama Islam Unggul, dari semester itu sampai dengan lulus kalian bisa mengajukan beasiswa free. Itu untuk satu semester atau gimana? sampai dengan lulus. Sampai dengan lulus. Kalau misalnya kita menang dari salah satu modul gitu ya, Salah satu langsung free semua ya? minimal tingkat nasional ya. Tingkat nasional. Provinsi atau nasional. Provinsi atau nasional. Itu sering nggak ada lomba kayak gitu? Sering, kan setiap tahun pasti kayak misalkan contohnya Liga Mahasiswa Jakarta, Liga Mahasiswa Jakarta contohnya basket gitu ya. Nah, SLU kan paling terkenal basketnya itu, namanya tim The Swans. Kalau misalkan kamu lolos masuk tim intinya The Swans, kemudian ikut Liga Mahasiswa tersebut dan memenangkan juara 1 atau juara 2, itu bisa mengajukan beasiswa. Kalau misalnya kan yang orang-orang mampu nikah, dia memiliki kartu KIP. Nah, gimana bisa? Bisa. Melakukan pengajuan kemana? Melakukan pengajuannya sekarang kalau beasiswa di SLU itu melalui website namanya beasiswa.esaunggul.ac.id. Nanti di situ udah ada apa aja sih isi form. Jadi apa aja sih beasiswa yang ada di SLU? Ada beasiswa KIP, ada beasiswa anak guru. Jadi kalau salah satu orang tua kalian guru, itu juga bisa otomatis dapat beasiswa dari SLU. Potongan 35% dari semester 1 sampai semester akhir semester. Sampai akhir. Jadi free banget nih kak, dari uang guru sampai praktek. Kalau misalkan beasiswa anak guru itu potongan 35%. Tapi kalau beasiswa prestasi, kemudian beasiswa prestasi itu baik akademik maupun akademik ya, itu beasiswanya sampai dengan lulus. Kalau misalnya KIP gimana? Kalau KIP itu free sampai dengan lulus. Kalau KIP nggak cuma free, tapi dia pas semesternya dapat uang saku minimal 8 juta. Nanti persyaratan tata cara pendaftaran itu semuanya sudah ada di website. Kalian tinggal akses. Misalkan ingin coba daftar KIP, gimana caranya, kemudian gimana persyaratannya, apa yang harus dilampirkan, apa yang harus dilakukan, itu semua sudah Nah, itu pasti ada cara kan? Kalau misalnya kita kan, kita udah maju apply-nya. Tapi itu pasti ada konsultasi kan pihak yang sama dulu. Nah, kita melakukan isi komen kan? Pasti ada keterangan, misalnya kayak kita punya tanggal segini. Konfirmasi lewat email kan ya kayak. jadi kalian daftar beasiswa KIP itu langsung diterima. Pasti ada banyak pesaingnya yang ingin juga mendapatkan beasiswa. Ada seleksi lagi. Ada setiap universitas itu akan mendapatkan sejarah atau kuota dari pemerintah. Misalkan contohnya SLU dapat kuota atau kursi 250 kursi untuk beasiswa. Ya kalau misalkan ada 1000 yang daftar KIP pasti akan disaing 1000 itu menjadi 250. Kalau misalnya kan, kesempatannya berapa persen sih potensinya ya? Bisa mendapatkan KIP. Apa sih yang bisa mendapatkan beasiswa KIP? Jadi selain kalian harus punya kartu KIP tentunya daftar di apa namanya? Kalau nggak salah itu di Ristek Bakti atau pokoknya kalian search aja di Google pendaftaran KIP. Setelah kalian punya kartu KIP atau nomor KIP, itu baru bisa daftar di website Universitas Islam Unggul. Dan apakah yang menjadi poin plus selain kartu KIP tersebut? Kalian kalau misalkan ingin daftar kartu KIP, selain kalian harus punya kartu KIP, kalian harus punya piagam prestasi tersebut. Takutnya dari 1000 orang itu, selain mereka punya kartu KIP juga punya piagam prestasi. Pasti yang tidak punya piagam prestasi kan akan jadi yang punya KIP dan prestasi. Kalau misalnya kalau kita tidak punya salah satu orang tua, itu seberapa besar sih kak? Bisa mencapai Kalau misalkan ada beasiswa yatim atau yatim piatu sih belum ada. Ada potongan sih, potong mungkin. yang ini aja ya kayak.
kasih. Iya Kak.